Assalamualaikum, nama saya Raffi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur kerja dari sediaan basah sel hewan dan sediaan basah sel tumbuhan. Untuk yang pertama ada sediaan basah sel hewan, yaitu alat dan bahannya ada tusuk gigi, ada epitel pipi, ada 0,9% larutan NaCl, ada metilen biru, ada kaca preparat dan mikroskop. Untuk prosedur kerjanya sendiri, yang pertama NaCl dititiskan sedikit pada kaca preparat. Nah, yang kedua, tusuk gigi dijalankan ke dalam rongga pipi untuk mendapatkan epitel pipi sebagai spesimen. Yang ketiga, sampel epitel pipi diletakkan di kaca preparat yang sudah diberi sedikit NaCl. Yang keempat, cairan metilen biru dititiskan sedikit di atas sampel epitel pipi. Yang kelima, kaca penutup dipasang di atas sampel dari ujung kanan. Dan yang keenam, sampel epitel pipi bisa diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 100 hingga 1000 kali perbesaran. Dan yang kedua ada sediaan basah sel tumbuhan, alat dan bahannya yaitu kaca preparat, daun elodia, DNI water, dan pinset. Untuk prosedur kerjanya yaitu daun elodia disayat tipis menggunakan pinset. Lalu sayatan daun elodia diletakkan di atas kaca preparat. Yang ketiga, sampel daun elodia yang sudah diletakkan di atas kaca preparat ditetesi dengan DI water. Dan yang keempat, sampel ditutup dengan kaca preparat dengan cara menahannya pada sudut yang benar di salah sisi spesimen dan kemudian biarkan lepas untuk meminimalisir gelembung udara di sekitar spesimen. Yang kelima, sampel bisa diamati di mikroskop, dan yang keenam, sampel bisa diamati dengan perbesaran mulai dari 100 kali perbesaran. Yang ketujuh, pencahayaan bisa diatur agar objek bisa terlihat lebih jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Alfajrina. Di sini saya akan mempresentasikan pengamatan tentang air yang telah diberi campuran tanah basah dan juga tumbuhan. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain, yang pertama, air. Yang kedua, wadah. Yang ketiga, tanaman rumput. Yang keempat, tanah basah. Berikut langkah kerjanya. Pertama, larutkan rumput dan tanah basah di dalam air. Lalu, larutan rumput dan tanah basah didiamkan selama kurang lebih 2 sampai dengan 7 hari. Setelah larutan tanah dan rumput didiamkan selama beberapa waktu yang telah ditentukan, sampel larutan tanah dan rumput dapat diamati dalam mikroskop. Pengamatan sayatan daun elodea pada perbesaran mikroskop 100 kali sudah terlihat klorofil, dan pada perbesaran 400 kali sudah terlihat dinding sel dan kloroplas. Sediaan basah sel hewan. Pada pembesaran mikroskop 100 kali, objek yang mulai terlihat yaitu bentuk sudah mulai terlihat dengan titik tengah di dalamnya. Untuk pembesaran 400 kali, sel bisa dilihat lebih jelas dengan nukleus di tengahnya. Untuk pembesaran 1000 kali, sel terlihat semakin jelas dengan nukleus di tengah dan mulai terlihat bakteri. Nah, dan bisa juga kita lihat ya di gambar bagaimana objek yang terlihat itu menggunakan mikroskop. Pada praktikum, air yang telah diberi rumput dan juga tanah basah menghasilkan data sebagai berikut. Pada perbesaran 40 kali pada mikroskop, terdapat mikroorganisme. Pada perbesaran 100 kali sudah ditemukan protozoa, sedangkan di perbesaran 400 kali ditemukan protozoa dan juga bakteri. Pada perbesaran 1000 kali, protozoa dan juga bakteri terlihat semakin jelas. Hasil dan pembahasan dari praktikum yang telah kami lakukan, ditemukan kloroplas dan dinding sel pada sayatan daun elodea.
ditemukan nukleus pada sel epitel pipi. Kedua, sel ini menunjukkan ciri-ciri eukariotik, sehingga sel hewan dan tumbuhan digolongkan ke dalam sel eukariotik. Nah, untuk pada praktikum air yang diberi tanah dan rumput, ditemukan protozoa dan bakteri. Kedua mikroorganisme ini tidak menunjukkan sifat ciri-ciri sel eukariotik, sehingga sel ini dikategorikan ke dalam sel prokariotik karena tidak memiliki membran inti.